Anda kembali di Kabar Pagi, pemirsa. Luciana, adik kandung Peggy Setiawan alias Peron, memenuhi panggilan Polres Cirebon Kota, Jawa Barat pada Selasa siang. Luciana diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016. Luciana yang didampingi sejumlah kuasa hukumnya tiba di Polres Cirebon Kota sekitar pukul 11:25 waktu Indonesia Barat. Luciana mengenakan sweater coklat dan masker hitam saat itu. Adik kandung Peggy itu tidak memberikan komentar apapun kepada awak media dan langsung masuk ke ruang unit PPA Polres Cirebon Kota untuk memberikan keterangannya. Pemeriksaan terhadap Luciana dilakukan secara tertutup dan salah satu kuasa hukum, Sugianti Iriani, mengatakan kedatangan Luciana untuk memberikan keterangan soal Peggy. Sugianti juga menyampaikan sudah menyiapkan saksi-saksi yang akan meringankan Peggy. Berarti untuk Peggy itu kakak paling tertua ya? Iya, Peggy anak pertama. Anak pertama? Iya. Nah, untuk harapan dari Mbak Luciana sendiri itu apa untuk Peggy? Ya, saya mau Peggy dibebaskan karena Peggy tidak bersalah sama sekali. Mbak Lucy, saya mau nanya, 2016 pernah disita nggak, digeledah nggak rumahnya? Katanya dapat 2 sepeda motor 2016, benar apa nggak? Benar. Waktu itu motor milik siapa? Apakah dikendarai oleh si Peggy? Motor milik Peggy itu tuh sudah rusak lama dari tadi. Terus itu tuh Peggy itu mau kirim minggu depan buat benerin motor, tapi belum kirim, terus tiba-tiba polisi datang langsung menggeledah rumah. Tapi emang 2016 itu Peggy udah tergabung sebagai anak motor satu geng di Cirebon? Tidak. Jadi sehari-hari pada saat itu dia selesai sekolah atau gimana? Dia selesai sekolah itu langsung ke Bandung untuk mengikuti bapaknya kerja sebagai kuli bangunan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari kasus Vina, kita sudah terhubung dengan rekan kami di Satyagraha Leo di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Leo Satya. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami terkait update atau perkembangan dari kasus pembunuhan Vina ini? Silakan. Ya, Paris dan juga pemirsa, usai melakukan pemeriksaan terhadap Luciana, yakni yang juga merupakan adik dari Peggy Setiawan. Selain itu, pihak penyidik Polda Jawa Barat juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Linda, sahabat Vina, yang dimana Vina ini adalah korban pembunuhan pada tahun 2016 silam. Dan informasi terbaru yakni tadi malam kami sempat menemui beberapa orang, memang di mana dalam waktu dekat ini pihak penyidik kembali akan melakukan pemeriksaan. Adapun pihak-pihak yang diperiksa nantinya adalah berasal dari para tetangga Peggy Setiawan yang juga mengaku bekerja di Bandung, yakni sebagai buruh bangunan bersama Peggy Setiawan. Di antaranya adalah nama Harsono yang memang telah memberikan keterangan di beberapa media bahwasannya Harsono ini mengaku bahwa dirinya bersama Peggy Setiawan di Bandung pada saat kejadian. Nah, tadi malam kami sempat menemui Bapak Harsono yang merupakan tetangga sekaligus rekan kerja Peggy di proyek bangunan. Dan ia pun menunjukkan kepada kami surat pemanggilan dari Polda Jawa Barat, di mana surat tersebut ia terima tepat pada hari Selasa kemarin, dan pemeriksaan sendiri pemanggilan akan dilakukan pada Jumat nanti. Artinya pada Jumat nanti dan berlokasi di Polda Jawa Barat. Namun kami belum dapat memastikan apakah nantinya saksi-saksi dari Peggy Setiawan atau rekan kerja Peggy Setiawan ini akan diperiksa di Polda Jawa Barat atau di Polres Cirebon Kota, di mana seperti sebelumnya pihak keluarga Peggy Setiawan, adiknya Luciana ini, yang rencananya semula diperiksa di Polda Jawa Barat dengan alasan jarak, maka kemudian diperiksa di Cirebon Kota. Penyidik Polda Jawa Barat yang bisa datang ke Cirebon untuk melakukan pemeriksaan di Cirebon Kota. Selain itu juga Faris dan juga pemirsa, selain para rekan kerja Peggy dari buruh bangunan, juga nantinya akan dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya. Namun kami belum dapat memastikan. Tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan dan akan terus menginformasikan kepada pemirsa. Sementara demikian, Faris. Bagaimana update-nya untuk saksi kunci atau Linda, Leo? Apakah
Ada pemeriksaan juga lebih lanjut terhadap Linda yang dikatakan saat ini sebagai teman dari almarhumah Vina. Ya, baik Faris, memang betul sekali pada saat pemeriksaan pada Senin malam, Linda ini mengaku dirinya sebagai sahabat Vina. Meski demikian, berdasarkan keterangan Linda usai menjalani pemeriksaan kepada kami awak media di sini, ia mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu dekat dengan Vina, hanya sebatas teman biasa. Dan kami melakukan konfirmasi apakah nantinya akan ada pemeriksaan ulang. Hingga saat ini memang pihak kuasa hukum maupun pihak Linda sendiri belum mendapat kabar untuk diperiksa kembali. Namun kami sempat mendapatkan informasi memang usai diperiksa Linda ini nantinya akan diajak oleh pihak kepolisian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Namun hingga saat ini mengenai waktu olah TKP tersebut kami belum dapat memastikan. Kami masih terus memantau nantinya kapankah olah tempat kejadian perkara ini dilakukan, Faris. Leo Satya mengabarkan langsung dari Cirebon. Pasti informasi-informasi terkini kami tunggu dari Anda, Leo, di Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Ya pemirsa, nama Linda, teman mendiang Vina, akhir-akhir ini menjadi buah bibir. Linda disebut-sebut sebagai saksi kunci pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di tahun 2016 silam. Menanggapi kasus viral yang menyeret nama anak kandungnya, Rohimah, ibu kandung Linda pun akhirnya angkat bicara. Nama Linda akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Linda, teman mendiang Vina tersebut, disebut-sebut sebagai saksi kunci atas pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Menanggapi kasus yang tengah menjadi sorotan publik dan menyeret nama anak kandungnya, ibu kandung Linda pun angkat bicara mengenai kedekatan Linda dengan mendiang Vina. Saya sebagai ibunya sih malah justru nggak tahu sama sekali ya, karena memang sosok almarhum itu nggak pernah main ke rumah, atau Linda juga nggak pernah cerita apa-apa tentang almarhum itu. Ya mungkin memang nggak yang seperti dibicarakan orang-orang teman yang deket banget sampai dibilang sahabat. Setahu saya itu enggak, Mbak, karena memang nggak pernah satu kali pun almarhum itu main ke rumah, nggak pernah. Dan Linda juga bilang nggak pernah main ke rumah almarhum, juga nggak pernah. Ini pengen semuanya itu udah cepat, semuanya itu selesai. Yang kami mau saat ini tuh hidup tenang. Untuk saat ini kan orang-orang di luar sana kan ngehujat yang enggak lah tentang anak saya, padahal itu kebenarannya nggak benar sebenarnya gitu. Linda yang disebut-sebut sebagai teman dekat Vina, Senin kemarin menjalani pemeriksaan di Mapolres Cirebon Kota. Linda diperiksa selama kurang lebih 5 jam dan pertama kalinya memberikan keterangan terkait kasus yang tengah viral itu. Kuasa hukum keluarga Vina yang mendampingi Linda, Putri Maya Rumanti, menyebut bahwa Linda dan Vina sebetulnya tidak bersahabat dan sedekat seperti yang tersiar di kalangan publik. Sahabat lamanya dari ini, Vina, almarhum Vina itu. Mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal. Saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya temanan sama si almarhum Eki. Pacarnya Linda berteman sama almarhum Eki. Linda yang kini menjadi sorotan publik dan disebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, ternyata mengaku tidak mengenal Peggy Setiawan alias Perong yang kini menjadi tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Kalau dengan Peggy, kenal nggak Mbak Linda? Jawab aja, Linda. Ke Peggy? Enggak kenal sama Peggy, pelaku? Linda ada di TKP, Mbak, katanya. Itu kan dari film, kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy, kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak. Nggak kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana Mbak Linda? Ada di rumah. Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali viral usai kisahnya diangkat ke layar lebar. Kepolisian daerah Jawa Barat menangkap Peggy Setiawan alias Perong yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Setiawan, Kristianti Yosefa, dan Andri Panca, TV One mengabarkan.